Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran fikih kelas 2 bab 2, yaitu tentang sholat fardu. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini adalah yang kita pelajari dalam sholat fardu. Tujuannya adalah untuk ranah pengetahuannya kita menerapkan tentang gerakan dan bacaan sholat fardu, memahami ketentuan sholat fardu. Untuk ranah keterampilannya adalah mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu serta mengkomunikasikan ketentuan sholat fardu. Berikut ini adalah pemetaan kompetensi atau peta konsep yang kita pelajari dalam pembelajaran fikih, terutama bab ketentuan sholat fardu. Bisa kalian simak dan bisa kalian lihat di buku paket juga ada ya. Kita masuk ke pembahasan bacaan dan gerakan sholat fardu. Gambar gerakannya untuk pertama kali adalah berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan niat ya, seperti pada gambar ya. Lafal niat dalam sholat fardu yang rokaatnya ada 4, niatnya adalah sebagai berikut. Misalnya yang rokaatnya 4 itu ada sholat duhur, asar, dan isya. Contohnya usolli fardhu duhri jika sholat duhur, usolli fardhul asri jika sholat asar, usolli fardhul isya'i itu jika sholat isya. Arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan kalau sholat sendiri, adaan lillahi ta'ala kalau menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala kalau menjadi makmun, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau niatnya sholat maghrib yang rokaatnya ada 3, lafaz bacaan niatnya adalah usolli fardhal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan niat salat subuh usolli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Gerakan berikutnya adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan seraya mengucap Allahu Akbar. Di dalam hati berniat menyengaja melakukan sholat. Yang ketiga adalah bersedekap sambil mengucapkan doa iftitah. Bunyi lafaz doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, disusul dengan membaca ayat Al-Quran atau surat. Contohnya bisa surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, atau ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang keempat yaitu ruku dengan tumak nina sambil mengangkat tangan. Ketika ruku membaca tasbih sebanyak 3 kali, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu dibaca 3 kali. Gerakannya seperti pada gambar di samping anak-anak. Selanjutnya adalah i'tidal,
mengangkat tangan seraya mengucap Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak dilanjutkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Pada rakaat kedua salat subuh, khusus salat subuh ya, disunahkan membaca doa kunut. Anak-anak masih ingat doa kunut bagaimana? Mari kita lantunkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sujud 2 kali dengan tumak nina sambil membaca tasbih 3 kali. Bacaan tasbih saat sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali. Berikutnya duduk di antara 2 sujud membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'fu anni. Ketika duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirasi. Berikutnya yaitu setelah duduk kemudian sujud yang kedua, bacaan sujudnya seperti bacaan sujud yang pertama. Berikutnya adalah duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tahiyat yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tadi bacaan doa tahiyat. Pada saat duduk tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawarruk seperti pada gambar ya anak-anak. Selanjutnya nomor 10 adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan berikutnya disunahkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikutnya kita membahas tentang ketentuan sholat fardu. Sholat itu merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Hukumnya wajib ya. Sholat itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Nah, di dalam sholat ada syarat wajib. Syarat wajib itu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Yang pertama apa? Beragama Islam. Yang kedua baligh. Baligh itu adalah ketentuannya seperti itu ya. Anak-anak baca. Bagi yang berikutnya adalah berakal sehat. Selanjutnya kita bahas tentang syarat sah sholat. Agar sholat kita sah, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci baik badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang
Selanjutnya nomor 5 yaitu menghadap kiblat. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Jika tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Ada 13 rukun sholat, bisa anak-anak baca sebagai berikut, yaitu niat, yang kedua berdiri, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau bisa dengan duduk berbaring. Yang berikutnya takbiratul ihram. Selanjutnya membaca surat Fatihah. Yang berikutnya adalah ruku. Berikutnya adalah i'tidal atau bangun dari ruku. Selanjutnya sujud 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, yaitu berikutnya duduk tasyahud. Berikutnya adalah membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada tahiyat akhir. Dan yang berikutnya adalah mengucap salam yang pertama. Selanjutnya adalah tertib atau berurutan. Tertib itu rukunnya sholat dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Rukun sholat terdiri dari ada rukun qauli dan rukun fi'li, ada juga rukun qalbi. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa bacaan atau yang diucapkan, sedangkan rukun fi'li berupa perbuatan. Nah, kalau rukun qalbi itu adalah rukun yang berada dalam hati atau niat, ya. Nah, berikut ini adalah kelompok mana yang termasuk rukun sholat qauli dan rukun sholat fi'li. Kalian bisa menyimaknya, membacanya dalam slide ini. Berikut ini adalah sunnah dalam sholat. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap ketika berdiri. Berikutnya membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian berikutnya membaca ta'awudz sebelum mengucap al-fatihah. Selanjutnya adalah membaca ayat Al-Quran atau surat-surat pendek setelah surat al-fatihah. Kemudian mengangkat tangan ketika ruku, i'tidal, berdiri, dan setelah tahiyat awal. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Selanjutnya membaca doa qunut ketika sholat subuh setelah i'tidal. Duduk iftirosi ketika duduk di antara 2 sujud atau duduk di tahiyat awal. Berikutnya adalah duduk tawarruk ketika tasyahud akhir dan membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Hal-hal yang membatalkan sholat antara lain, yang pertama tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Ketiga banyak bergerak selain gerakan sholat yang berturut-turut. Kemudian berhadas kecil atau besar, terkena najis, terbuka auratnya dengan sengaja, makan atau minum walaupun sedikit itu membatalkan sholat, ya. Niat keluar dari sholat, kemudian membelakangi arah kiblat atau tidak menghadap kiblat, serta tertawa berlebihan. Dari awal hingga akhir sudah Bu Guru sampaikan tentang sholat fardu. Ini dia rangkumannya, bisa dibaca dan dipelajari di buku paket. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan materi fikih kelas 2 bab sholat fardu dari awal hingga akhir.
Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.